Selamat hari Rabu Bapak Ibu Saudara. Saya mau mulai dengan memakai atau menyatakan ada satu buku. Bapak Ibu, buku ini bagus kalau Bapak Ibu mau baca untuk kehidupan keluarga. Bukunya ditulis oleh Pendeta Andar Ismail. Pasti tahu ya, bukunya seri Selamat. Ini salah satu seri dari sekian banyak seri Selamat. Dan buku yang saya mau pakai untuk saat ini atau untuk mengawali firman Tuhan hari ini adalah seri Selamat dengan judul Selamat Ribut Rukun. Unik ya judulnya. Biasa kalau orang ribut ya ribut gitu ya. Kalau orang rukun ya rukun gitu. Tapi di sini dipakai judul Selamat Ribut Rukun. Bapak Ibu, Selamat Ribut Rukun ini dijelaskan dalam bab yang pertama dari buku ini. Di situ dijelaskan bahwa jika kita punya atau berada dalam jarak yang dekat dan intimitas atau kedekatan keakraban hubungan, maka hubungan itu akan penuh dengan dinamika, gitu ya. Di bab yang pertama itu Pendeta Andar memakai gambaran atau perumpamaan seperti telur dalam keranjang. Jadi kalau telur ada di dalam satu keranjang, maka kemungkinan untuk bergesekan itu semakin erat. Beda kalau telur ada di tempat telur gitu ya. Dia ada di posisi masing-masing dengan jarak. Tapi yang dipakai adalah telur dalam keranjang. Mau menunjukkan apa? Ya ada kemungkinan untuk bergesekan. Gitu. Dan kemungkinan itu sangat besar. Di bab yang pertama ketika membahas tentang ribut rukun atau selamat ribut rukun, di situ juga dikatakan mereka ribut meskipun rukun. Mereka rukun meskipun ribut. Dan di bagian akhirnya ditutup dengan begini, itulah hidup keluarga. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bicara tentang hidup keluarga kita tidak bisa lepaskan dari yang namanya perkawinan. Dan bacaan kita malam ini bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus bicara tentang perkawinan. Itu ada di pasalnya secara utuh perikop bacaan kita gitu ya. Pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai 16. Tapi memang kita tidak bahas semua. Kita hanya membahas ayatnya yang ke-10 dan 11. Bapak Ibu, Paulus menuliskan ini ayatnya yang pertama, di situ dikatakan hal ini atau dikatakan dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Artinya ayat 1 ini mau menunjukkan bahwa Paulus menuliskan atau menyampaikan pesan kepada jemaat di Korintus bicara tentang perkawinan. Ini bukan lalu tiba-tiba pengen nulis deh. Bukan. Tapi ini adalah berdasarkan hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Itu ayat pertama dikatakan di situ. Nah Bapak Ibu, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 itu bicara tentang hidup perkawinan. Di situ disebutkan bagaimana kewajiban, bagaimana bersikap begitu ya ketika menghadapi masalah, lalu juga bagaimana ketika sudah sendiri gitu ya. Itu disampaikan di situ. Ada disampaikan untuk janda-janda kiranya begitu ya dan seterusnya. Lalu ayat 10 dan 11 bagian bacaan kita itu bicara tentang perceraian. Ayat 12 sampai 16 itu bicara tentang perkawinan yang beda iman gitu ya. Pasangan yang tidak seiman dapat dikuduskan, itu istilah Paulus, oleh pasangannya yang beriman kepada Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan bacaan kita? Pada bacaan kita ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11, Paulus bicara tentang perceraian. Di Korintus, perceraian adalah hal yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jadi kalau mereka nggak suka ya udah gitu. Mau pergi ya udah pergi, mau cerai ya udah cerai gitu. Itu dalam kehidupan masyarakat. Dan yang menjadi persoalan adalah situasi di dalam masyarakat itu terbawa masuk ke dalam persekutuan. Sehingga tadi ingat di ayatnya yang pertama, lalu kemudian bagian dari jemaat di Korintus menulis surat kepada Paulus meminta nasihat tentang hal ini. Mereka meminta petunjuk
dengan situasi yang ada saat itu. Bapak Ibu Saudara, pada ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11, bagian ini memang ditujukan lebih khusus untuk mereka yang ada dalam status perkawinan, lebih khusus. Tapi sebetulnya untuk kita yang tidak ada dalam situasi itu, kita juga bisa mengambil intisari atau hal-hal baik yang ada di dalam situ. Paling tidak untuk kita yang belum menikah atau belum kawin, itu menjadi pembelajaran untuk kita ke depan, dan untuk kita yang menjalaninya ini menjadi peringatan bagi kita. Bapak Ibu, Paulus katakan dalam ayatnya yang ke-10 di situ dikatakan bahwa kepada orang-orang yang telah kawin, itu tadi ya, bagian ini secara khusus ditujukan untuk orang-orang yang sudah kawin, tapi bisa juga untuk yang tidak atau yang belum, gitu, supaya menjadi pembelajaran. Lalu di situ dikatakan aku tidak, lalu dia ralat, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan. Nah, gitu. Apa maksudnya? Kenapa Paulus yang tadinya katakan aku lalu kemudian dia ralat? Oh, tidak, bukan aku tapi Tuhan, katanya gitu. Hal ini mau memberi penegasan bahwa apa yang Paulus katakan ini bukan hanya pandangannya sendiri, bukan hanya lalu kemudian ketika dia dapat surat lalu kemudian dia pikir-pikir dan kemudian dia bilang, oh kayaknya harusnya begini. Bukan, tapi itu adalah pesan Tuhan, perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan? Yang Tuhan perintahkan ayat 10 katakan di situ bahwa supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Itu di bagian akhir dari ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu, yang menarik dari sini adalah ketika dikatakan istri tidak boleh menceraikan suami, bahasa Yunani yang dipakai untuk kata menceraikan yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menceraikan oleh LAI, bahasa Yunaninya adalah choriste, yang artinya kalau kita terjemahkan secara harafiah artinya berpisah atau tinggalkan. Catatan yang mengikuti atau katakanlah catatan tafsiran yang mengikuti dari kata ini adalah bahwa perintah untuk perempuan itu dimunculkan pertama. Itu satu. Karena di Korintus rupanya ada banyak perempuan yang meninggalkan suaminya. Bapak Ibu, kita tahu kota Korintus adalah kota yang luar biasa. Maksud saya luar biasa, mereka secara ekonomi baik. Mereka secara intelektual baik. Mereka kota besar, kota perdagangan. Mereka adalah masyarakat yang berilmu. Dan itu juga banyak perempuan yang ada dalam situasi atau status demikian. Mereka bukan orang-orang biasa, sehingga menjadi hal yang mudah atau biasa saja untuk masyarakat atau orang-orang Korintus kebanyakan ketika mereka katakan ya udah saya mau tinggalkan gitu. Tidak dianggap sebagai satu persoalan. Masyarakat melakukan hal yang demikian. Gitu ya. Memang ketika seorang perempuan mau mengurus atau mau meminta atau mau menceraikan suaminya, itu sedikit menjadi persoalan. Kenapa? Tidak hanya secara keyahudian tapi juga di Korintus tidak biasa ketika perempuan yang memutuskan untuk menceraikan. Jadi kebanyakan perempuan di sana ya udah tinggalin aja gitu. Nah, Bapak Ibu, itu bagian dari ayat 10 ketika bicara atau ketika menyatakan perintah Tuhan untuk seorang istri tidak boleh menceraikan suami. Ayatnya yang ke-11 juga ada catatan di situ untuk suami. Ayat 11 bagian yang terakhir di situ dikatakan, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Bahasa Yunani yang dipakai adalah avienai. Dan avienai ini memang ketika diartikan secara harafiah artinya menceraikan. Bapak Ibu Saudara, perbedaan makna dari kata ini diduga.
Tadi sempat saya singgung karena terjadi pengaruh Yahudi. Kita tahu Yahudi itu sangat kental dengan patriarkalnya. Budaya di mana laki-laki itu harus yang utama, laki-laki itu yang lebih penting, laki-laki itu masyarakat kelas yang baik, sementara perempuan itu tidak dianggap, gitu ya. Jadi ketika bicara tentang menceraikan, ya laki-laki yang ditegaskan tidak boleh menceraikan. Tapi bicara tentang perempuan, perempuan belum tentu bisa menceraikan, tapi mereka bisa meninggalkan, gitu ya. Pemahamannya begitu. Makanya di situ dikatakan bahwa ya karena pengaruh Yahudi, situasinya tegas untuk suami tidak boleh menceraikan, gitu. Tapi sebetulnya juga ini ada pengaruh dari budaya yang ada di Korintus, di mana perempuan memang lebih banyak mengambil sikap untuk meninggalkan daripada menceraikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, meskipun kata yang dipakai berbeda, tetapi maknanya sama. Meskipun kata yang dipakai dalam bahasa Yunani berbeda, tapi maknanya sama. Tidak boleh menceraikan pasangannya. Dalam bacaan kita ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa ada larangan untuk menceraikan, ayat 10 bagian terakhir. Lalu ayatnya yang ke-11 di bagian atas, di bagian A, di situ dikatakan, dan jikalau ia bercerai, itu bicara tentang istri, karena tadi kan bicara istri tidak boleh menceraikan, ayat 10 gitu ya. Lalu ayat 11 dikatakan, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Artinya di sini saya mau katakan di ayat 11 dikatakan, kalau pada akhirnya si istri menceraikan suami ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Yang pertama, dia harus hidup tanpa suami, artinya dia harus tetap hidup dalam status tidak kawin lagi. Itu Paulus katakan. Kalau sampai cerai nggak boleh kawin lagi. Kenapa demikian? Bapak Ibu, catatan tafsir menyatakan bahwa karena sebagian perempuan yang ada di Korintus yang saat itu ketika mereka minta atau bercerai atau meninggalkan suaminya, sebenarnya ada agenda di belakangnya. Apa agendanya? Ketika mereka bercerai atau meninggalkan suaminya, mereka punya rencana lain untuk bisa menikah lagi atau untuk bisa kawin lagi dengan yang lain. Bagian ini juga mau menegaskan apa yang Paulus nasihatkan sebelumnya di ayatnya yang ke-8. Di situ Paulus katakan bahwa para janda hendaknya menjalani hidup seperti Paulus. Apa itu? Hidup yang tidak lagi kawin. Gitu. Itu yang disampaikan oleh Paulus. Jadi di ayat 11 ada dua pilihan. Ketika sudah terlanjur atau sudah sampai bercerai. Yang pertama hidup tanpa suami, yang kedua adalah di ayat yang ke-11 tadi saya sudah baca, di situ dikatakan berdamai dengan suaminya. Bapak Ibu, artinya Paulus tidak membiarkan keterpisahan itu berlangsung. Paulus berharap ada perdamaian. Paulus berharap agar perceraian kalaupun sempat cerai tidak lalu terus kemudian sendiri-sendiri atau menikah dengan orang lain, kawin dengan orang lain, tapi berdamai kembali dengan pasangannya. Agar harapan itu terwujud, upaya damai dilakukan. Dalam bacaan kita itu Paulus sebut dalam ayatnya yang ke-5, di situ dikatakan berpisah sementara dengan kesepakatan bersama untuk apa? Untuk berdoa. Memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk menuntun mereka. Berdoa adalah di mana kita mengambil waktu untuk diri kita sendiri, berjumpa dengan Tuhan, mau mendengar suara Tuhan lewat Roh Kudusnya, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Ketika saya sudah ada dalam situasi ini, Tuhan tolong tunjukkan. Ayatnya yang ke-5 di situ dikatakan ya ambil kesempatan, ambil waktu untuk berdoa.
dan tidak membiarkan atau tidak memberi kesempatan kepada iblis. Tujuannya, harapannya jelas, supaya mereka berdamai menjadi satu kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, ini firman Tuhan yang bicara bagi kita hari ini. Jadi ada dua catatan penting atau ada dua hal yang penting yang kita garis bawahi adalah bahwa tidak boleh bercerai, itu satu. Lalu kalau bercerai, kalau sampai bercerai, ada catatan. Hidup terus tanpa pasangan atau berdamai kembali. Menjadi catatan penting Bapak Ibu dari pesan firman Tuhan ini menjadi pesan bagi kita. Saya mau mengajak kita melihat begini. Jadi pesan penting untuk kita berdasarkan 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11. Saya mengambil ada dua hal penting. Yang pertama tadi saya sudah berulang kali katakan, tidak boleh bercerai. Tidak boleh bercerai. Untuk yang ada dalam status perkawinan tidak boleh bercerai. Dan jika ada dalam situasi itu ternyata sudah bercerai, ada dua pilihan. Yang pertama, hidup tanpa pasangan, seperti contoh hidup yang Paulus tunjukkan, atau yang kedua, berdamai. Lalu Bapak Ibu pesan berikut bagi kita, dan ini tidak hanya untuk yang ada dalam status perkawinan tapi untuk semua kita. Pesannya adalah kita semua, marilah kita hidup dalam damai dengan semua orang. Dengan siapa? Dengan semua. Hidup dalam damai antara suami dengan istri, hidup dalam damai antara orang tua dengan anak, hidup dalam damai antara saudara bersaudara, hidup dalam damai dalam persekutuan jemaat Tuhan, hidup dalam damai dalam masyarakat yang ada di sekitar kita, tetangga, lingkungan kita, hidup dalam damai dalam kehidupan bangsa bahkan dunia. Bapak Ibu, kenapa ini penting? Ini menjadi sangat penting saat ini. Kenapa saya katakan sangat penting Bapak Ibu? Rasanya kita sekarang sama-sama tahu, kita sekarang sama-sama merasakan ketidaknyamanan ketika wabah corona atau COVID-19 ini ada di sekitar kita. Kenapa saya katakan tidak nyaman? Iya, kita keluar nggak bisa, dilarang dan seterusnya. Kalaupun keluar ada banyak catatan-catatan yang harus kita lakukan, harus pakai masker, belum lagi menghindari kerumunan dan seterusnya. Kita perlu menjaga kedamaian. Bicara tentang keberadaan kita dalam masyarakat, kita harus menjaga kedamaian. Di antaranya kita harus menjaga supaya kita tidak lalu kemudian paranoid atau curiga terhadap orang-orang di sekitar kita. Bukan berarti lalu saya katakan ya udah kita boleh ketemu sama siapa aja, bergaul dengan siapa saja, bukan gitu. Tapi ketika situasi sekarang kita kadang-kadang menjadi curiga ketika bertemu orang, jangan-jangan gitu ya. Tadi pagi baru ngobrol di rumah. Saya bilang sama Kasdo, Bang, rambutnya udah panjang, gondrong saya bilang. Terus saya bilang, nanti pulang kita ini ya, cukur rambut abang. Terus saya bilang, kan di rumah ada cukuran, nanti mama yang cukur. Bapak Ibu, itu cukuran rambut itu sudah lama sekali, sudah mungkin ada 2 tahunan gitu ya. Tapi yang sering pakai dan itu dipakai ketika adiknya bapak ada di rumah, karena dia ahli banget dia pakai itu gitu. Jadi kalau dia datang itu semua udah pada minta dicukurin rambutnya gitu. Tapi kami yang lain di rumah belum pernah pakai. Jadi saya bilang nanti mama yang bikin. Lalu kemudian si Kasdo bilang enggak lah sambil dengan wajahnya yang antara mau bilang enggak kok gimana, mau bilang iya kok mungkin dia khawatir gitu ya nanti saya bikin pitak rambutnya atau gimana gitu ya. Terus saya bilang enggak apa-apa lah, nanti mama yang potong. Terus dia bilang, Ma kalau enggak rapi gimana, kan abang masih ada kuliah online katanya.
Saya pikir iya juga ya. Cuman saya bilang, tapi gimana kalau abang pergi ke tukang cukur? Kita nggak tahu situasinya bagaimana. Nah itu Bapak Ibu, kita seringkali ada atau secara tidak langsung kita muncul dalam diri kita kecurigaan-kecurigaan terhadap orang lain. Hidup damai berarti kita tidak curiga, tapi kita menjaga diri kita. Kalau memang tidak perlu, ya nggak usah. Gitu. Kalau memang bisa dilakukan di rumah, ya buat di rumah. Kurangi berinteraksi dengan orang lain. Kita nggak tahu bagaimana mereka. Beda ya, dengan lalu kita pikir, wah jangan-jangan dia menularkan dan seterusnya. Itu udah curiga gitu ya. Tapi yang harus kita bangun adalah kita jaga diri kita. Gitu. Bapak Ibu, menjaga atau hidup damai dalam kehidupan berbangsa atau khususnya juga dalam dunia itu juga perlu kita bangun. Kenapa? Dalam kehidupan berbangsa kita perlu juga menyadari dengan sungguh bahwa bangsa kita juga sedang berusaha untuk mengatasi situasi ini, keluar dari situasi yang sekarang kita jalani, di mana wabah corona ada di mana-mana. Dan untuk mengatasi itu pemerintah melakukan banyak hal, mulai dari melarang mudik, lalu kemudian memberikan bantuan dan seterusnya. Kalau kita tidak hidup dalam damai, Bapak Ibu, kita bisa menjadi orang yang lalu kemudian berpikir banyak hal yang negatif. Kenapa saya katakan begitu? Kita lalu kemudian pikir, itu nanti bantuan tersalurkan tidak? Oh, kenapa itu bantuan untuk orang lain, untuk saya tidak, gitu ya. Lalu kemudian kita juga berpikir, itu kenapa sih orang masih sibuk mudik? Lalu kemudian kita dengan keberadaan, karena kita sudah paham fungsinya atau larangan itu pentingnya apa, lalu kemudian kita mulai menghujat orang lain melakukan yang tidak benar. Dan apa dampaknya? Merusak diri kita sendiri. Katanya kecemasan itu menurunkan imun. Kegelisahan itu menurunkan imun. Bapak Ibu, kita perlu hidup damai dengan banyak orang. Begitu juga bicara dengan dunia. Waduh, kita lalu menyalahkan bangsa ini, menyalahkan di sana, di sini dan seterusnya. Ini nih penyebab utama pertama virus corona merebak kemana-mana. Bapak Ibu, kita perlu berhenti dengan semua itu. Kita perlu berhenti dengan semua itu. Kita perlu hidup damai dengan semua orang. Kita perlu hidup damai dengan semua orang, bukan hanya yang ada dekat dengan kita, tapi juga dengan semua orang sehingga kita juga bisa memfokuskan diri kita untuk berpikir, untuk bertindak, untuk melakukan semua yang baik. Karena di dalam diri kita ada damai yang membuat kita tenang, tentram dan bisa berpikir dengan tenang. Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita. Jadi buku cerita ini saya juga ambil dari buku ini ya, dari seri Selamatnya Pak Andar Ismail dari bagian pengantar. Jadi ceritanya ada suami istri mau bercerai. Lalu mereka kumpulkan anak-anak dan mereka katakan begini. Mama papa mau cerai, kamu sini katanya. Dipanggil mereka, anak-anak semua dipanggil, diminta ada bersama dengan mereka. Lalu kemudian dua anaknya ini khawatir, panik, nangis mereka. Lalu kemudian orang tuanya bertanya, ayahnya bertanya, kamu pilih siapa? Kamu ikut mama atau ikut papa? Katanya gitu. Aduh, anaknya nangis, antara bingung. Lalu anak pertama katakan ini, aku pilih ikut mama katanya gitu. Wah, bapaknya kaget juga gitu ya. Lalu kemudian anak kedua, kamu sini katanya. Datang anaknya. Kamu juga, kamu ikut papa atau ikut mama? Katanya begitu. Lalu anak kedua juga katakan, aku ikut mama sambil nangis-nangis. Bapak Ibu, suaminya menjadi resah. Lalu akhirnya si bapak, si suami, si papa katakan begini, ya udah, karena semua kalian ikut mama, papa juga ikut mama. Katanya gitu. Bapak Ibu itu cerita. Dia ada di bagian pengantar, kata pengantar. Tapi maksud saya menceritakan ini, saya mau katakan begini, Bapak Ibu, tidak ada persoalan dalam keluarga, rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan. Ketika kita mau, dasarnya dulu jelas, kita mau hidup dengan damai dengan semua bagian dalam keluarga kita. Suami istri, anak-anak, saudara bersaudara,
kita mau hidup damai dulu, itu dasarnya. Dan dari situ kemudian kita bisa bangun bagaimana caranya kita hidup damai. Kita hidup dengan baik dengan mereka. Ayat 5, Paulus katakan dalam pasalnya yang ke-7 ini. Mengambil ruang, mengambil jarak untuk berdoa. Mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau. Ketika kita ada dalam situasi tidak menyenangkan karena pertengkaran, karena persoalan, pergi dulu berdoa pada Tuhan. Mohon Tuhan, jalan mana yang harus saya lakukan, yang harus saya pilih, dan itu juga akan menenangkan hati kita. Membuat kita tentram, membuat kita lebih tenang. Kalau dari ilmu psikologi, Bapak Ibu katanya kalau kita marah, kalau kita kesel gitu ya, kalau kita bertengkar, jangan tetap tinggal dalam situasi itu. Tapi katanya tarik nafas panjang, ulangi itu beberapa kali, dan kalau memungkinkan menjauh dulu. Hingga kita tenang, baru kita kembali dalam persoalan yang ada. Hampir sama ya dengan ayat 5 tadi ya. Mengambil waktu, menjauh dulu. Tapi di ayat 5 tegas katakan berdoa. Berdoa. Mohon Tuhan menenangkan hati kita, memberikan kita pemikiran untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Itu cara kita bisa ada dalam kedamaian, kita bisa membangun hidup damai. Bapak Ibu, sebagai jemaat atau gereja, kita juga bisa melakukan yang berikut. Apa yang berikut? Bapak Ibu, kita pergi ke gereja. Maksud saya bukan pergi ke gereja seperti kita biasa bahasakan GKK 1, GKK 2 ya gitu. Tapi itu juga tidak salah ketika kita datang ke gedung gereja dan kita berdoa di situ gitu. Tapi maksud saya yang saya mau katakan adalah pergi, temui pendeta atau temui diaken penatua. Ingat 210 kita atau ingat diaken penatua terdekat yang ada di tempat kita. Datang temui mereka. Ceritakan apa yang saat ini Bapak dan Ibu alami, saudara-saudara alami. Ketika kita ke gereja, ketemu pendeta, diaken penatua atau diaken penatua atau pelayan-pelayan Tuhan itu Bapak Ibu, itu bukan hanya ketika kita mau menikah, bukan hanya ketika mau baptis anak, bukan hanya ketika mau ikut katekisasi untuk CD atau untuk mencatatkan atau melaporkan bahwa ada anggota kita yang meninggal, bukan. Tapi ketika ada dalam persoalan-persoalan hidup yang membuat kita sesak, yang membuat kita tidak bisa berpikir jernih, kita juga bisa datang kepada mereka. Kita bisa ceritakan, tenang aja, mereka diikat dengan sumpah atau janji peneguhan mereka. Bahwa mereka harus menjadi gembala-gembala yang menuntun domba mereka untuk melakukan kehendak Tuhan. Membina jemaat atau domba Tuhan untuk melakukan yang seturut kehendak Tuhan. Memilih jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini 2 pesan penting untuk kita. Dari 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-10 dan 11. Yang pertama, tidak boleh bercerai. Yang kedua, hidup damai dengan semua orang. Tidak boleh bercerai, hidup damai dengan semua orang. Usahakan, perjuangkan, Tuhan memampukan. Amin. Bapak Ibu merespon firman Tuhan yang sudah disampaikan, kita akan nyanyi dari Gita Bakti 245, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya, kiranglah
Bapak Ibu Saudara, kita satu hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan ingatkan kami untuk menjaga keutuhan kehidupan perkawinan. Ini kiranya meneguhkan kami yang saat ini ada dalam kehidupan perkawinan. Tuhan menjaga kami supaya kami boleh terus ada dalam kesetiaan, ada dalam cinta kasih yang utuh, dan kami boleh terus membangun cinta kasih itu sehingga kehidupan perkawinan kami tetap utuh dalam berkat dan kasih Tuhan. Kami juga diingatkan bahwa kami harus hidup damai dengan semua orang. Kami tahu tidak mudah Tuhan, karena ada begitu banyak gesekan, ada begitu banyak persoalan, terutama ketika kami hidup dekat dan berdampingan. Entah itu dengan orang tua, entah itu dengan anak-anak, entah itu dengan saudara bersaudara. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan kami, Tuhan akan menolong kami, sehingga kami bisa tetap menjaga hidup kami, hati kami, dan kami mau selalu berdamai dengan semua orang. Kami mohon Tuhan menolong dan meneguhkan kami. Kami mohon Tuhan membantu kami supaya kami boleh terus ada dalam kedamaian dengan banyak orang. Kalaupun saat ini kami ada dalam persoalan-persoalan dengan orang-orang di sekitar kami, Tuhan tolong kami, lembutkan hati kami. Tolong kami supaya kami bisa mohon pertolongan Tuhan untuk menjamah, menyentuh hati kami. Sehingga kasih Tuhan yang hadir, kasih Tuhan yang kami dahulukan, bukan kemarahan kami, bukan kekesalan hati kami, apalagi dendam kami. Kami mau hidup damai dengan semua orang dan kami mohon Tuhan menolong. Bapa dalam kerajaan surga, dalam kesatuan hati kami juga berdoa untuk keberadaan kami sebagai masyarakat, khususnya yang ada di Tangerang. Tanggal 15, kalau tidak ada perubahan, 15 Mei ini PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akan berakhir. Kami mohon Tuhan terus menolong supaya situasi di sekitar kami boleh semakin hari semakin baik. Kami bersyukur untuk begitu banyak pasien-pasien COVID-19 yang sudah semakin baik, bahkan sembuh, dan kami terus memohon Tuhan hadir untuk semua pasien COVID-19 dimanapun mereka ada. Kami juga berdoa untuk para perawat, untuk dokter yang dengan penuh ketulusan boleh hadir untuk merawat pasien-pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk petugas-petugas kesehatan di rumah sakit ataupun di puskesmas ataupun di klinik kesehatan. Mereka yang sangat rentan terhadap serangan dari COVID-19 ini. Tuhan kami mohon, Tuhan menolong. Tuhan menyembuhkan mereka yang terinfeksi. Tuhan meneguhkan mereka dengan pengharapan bahwa Tuhan selalu bersama dengan mereka. Kalaupun mereka boleh lemah, kalaupun mereka boleh mengalami atau menderita dalam penyakit ini, kami percaya kasih dan kemurahan Tuhan tetap ada untuk mereka. Menolong mereka, memulihkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan supaya kami juga mengingat akan keberadaan diri kami untuk boleh menjaga diri dan keluarga kami. Sehingga kami tidak curiga atau paranoid, tapi kami boleh selalu menjaga diri, menjaga keluarga kami untuk tetap bersikap positif, tetapi selalu berhati-hati. Kami melakukan semua himbauan dan arahan pemerintah untuk menjaga diri
supaya kami terhindar dari virus corona ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan Wakil Presiden. Kami berdoa untuk lembaga tinggi negara. Kami berdoa untuk aparat TNI Polri. Kami berdoa untuk gubernur dan juga kepala daerah, khususnya kami berdoa untuk di wilayah kami tinggal di Tangerang, Banten. Bapa, kasih-Mu beserta dengan mereka, berikan hikmat-Mu atas mereka, sehingga apa yang mereka lakukan, putuskan, semuanya ada untuk kepentingan masyarakat banyak. Semuanya bermanfaat untuk membuat kehidupan bangsa negara kami menjadi lebih baik. Tuhan beri hikmat atas mereka semua. Berikan juga mereka kekuatan dan kesehatan. Berkati keluarga-keluarga yang menopang sehingga mereka semua boleh selalu ada dalam kemurahan kasih Tuhan. Bapa ke dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk keberadaan kami sebagai persekutuan jemaat Tuhan. Dalam keberadaan kami sebagai bagian dari Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Kasih Karunia, Parung Serap. Tuhan, kami berdoa untuk pendeta, kami berdoa untuk diaken penatua, untuk vikaris, untuk pegawai kantor, untuk pengurus pelkat, untuk tim kerja, komisi-komisi. Kami berdoa untuk mereka semua yang memberi diri dalam pelayanan. Tuhan, kemurahan Tuhan beserta dengan mereka. Berikan kekuatan yang baik, kesehatan yang baik, berkati karya-karya mereka, sehingga lewat kehadiran mereka, umat-Mu, jemaat Tuhan, boleh terus merasakan kasih sayang Tuhan, boleh terus merasakan semua yang baik yang asalnya dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan pelayanan yang ada di jemaat kami. Kami berdoa untuk rekaman, untuk ibadah, pelaksanaan rekaman untuk ibadah minggu, ibadah keluarga, untuk ibadah pelkat PA dan PT. Tuhan memberkati tim yang melakukan atau mengerjakan ini semua, sehingga kemurahan Tuhan selalu ada untuk mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati karya-karya mereka, Tuhan berkati semua jerih juang mereka, sehingga mereka boleh terus melakukan pelayanan ini dengan penuh syukur dan sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk aksi peduli kasih bagi jemaat kami. Kami berdoa untuk semua jemaat, untuk jemaat-jemaat yang menerima. Kiranya mereka menerima dengan penuh syukur sebagai wujud dari perpanjangan tangan kasih Tuhan yang memberikan apa yang mereka perlukan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang memberi, yang menyatakan kasih dan kerinduan untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan terus limpahkan berkat dan rahmat Tuhan. Tuhan terus pelihara mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kehidupan mereka, berkati ketulusan hati mereka. Sehingga mereka boleh terus melakukan semuanya dengan keyakinan bahwa ketika mereka berbagi, mereka tidak akan pernah berkekurangan. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan kunjungan kepada jemaat yang saat ini bisa dilakukan hanya dengan cara online atau lewat telepon ataupun lewat media Zoom ataupun lewat cara-cara yang lain, tidak bertatap muka langsung. Tuhan berkati pelayan Tuhan, Tuhan berkati jemaat Tuhan. Kiranya kunjungan-kunjungan ini walaupun hanya terbatas, mungkin hanya mendengar suara, mungkin hanya bertatap muka dengan keberadaan yang jauh, tapi kami boleh tetap mensyukuri dan merasakan dan meyakini bahwa ini adalah bukti Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, dan Tuhan tidak meninggalkan setiap jemaat Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk mereka, untuk anak-anak kami yang ada dalam bangku pendidikan dengan model belajar mengajar dari rumah yang sangat terbatas. Tuhan, kami percaya Tuhan tetap menolong anak-anak kami sehingga mereka boleh belajar dengan baik.
Tuhan juga menolong anggota jemaat kami yang mungkin adalah guru atau pendidik. Tuhan juga berikan mereka semangat sehingga mereka boleh melakukan tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Siregar, kami berdoa untuk Saudari Kristi Sukabdi, kami berdoa untuk Bapak Robert Sembiring, kami berdoa untuk Ibu Elia Wasti Pandi. Kami berdoa untuk jemaat kami, saudara-saudara kami yang ada dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak, untuk Penatua Ingan Tarigan, untuk Diaken Rudi Pangaribuan, untuk Diaken Zulkarnain Samusir. Tuhan melengkapi, menyempurnakan pemulihan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, untuk para ibu yang saat ini ada dalam kondisi hamil. Tuhan pelihara dan jaga mereka, sehingga mereka tetap boleh ada dalam kondisi yang sehat, demikian pun bayi atau janin dalam kandungan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Christine Samosir Panjaitan. Kami berdoa untuk Ibu Margareta Juniker, kami berdoa untuk Ibu Karin Nawati Helu. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjaga mereka, Tuhan memberikan kondisi, memelihara kondisi kesehatan mereka, sehingga mereka tetap boleh ada dalam keadaan yang baik. Tuhan juga berkati keluarga, suami ataupun anak yang juga mendukung, kiranya mereka juga boleh menjadi sukacita untuk terus memberikan dukungan yang baik. Kami berdoa juga Tuhan, bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Jogi Simbolon untuk kelahiran anak mereka. Tuhan berkati anak ini dalam pertumbuhannya, Tuhan berkati istri dari Bapak Jogi Simbolon untuk pemulihannya. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dalam menjalani hari-hari mereka, baik yang harus keluar rumah untuk bekerja, maupun yang harus menahan diri, harus bekerja dari rumah. Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan bersama dengan mereka. Kiranya semua tanggung jawab pekerjaan boleh dikerjakan dengan baik. Dan untuk mereka yang harus keluar untuk melakukan pekerjaan mereka, keluar rumah untuk harus mengerjakan pekerjaan, Tuhan jaga dan lindungi supaya mereka tetap ada dalam keadaan yang baik. Harapan dan kerinduan kami sebagai persekutuan jemaat Tuhan maupun keluarga maupun pribadi, kami bawa dalam kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu memberi yang terbaik. Demikian pun untuk pergumulan-pergumulan kami percaya Tuhan tidak tutup mata untuk setiap apa yang kami alami, yang kami gumuli, yang kami doakan. Kami percaya kami hadapi dan lalui semuanya bersama dengan Tuhan. Kami akan dimampukan untuk melewati setiap pergumulan-pergumulan kami. Karena ada Tuhan yang menopang, karena ada Tuhan yang menjaga. Karena ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri atau mengerjakan sendiri setiap tanggung jawab kami. Ini doa kami Tuhan, permohonan dan kerinduan kami, harapan-harapan kami. Kami bawa semua ke hadapan hadirat Tuhan. Dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan dengan persembahan. Ada 2 kantong, yang pertama untuk kas gereja, yang kedua untuk aksi peduli kasih untuk mendukung saudara-saudara kita, jemaat Tuhan yang terdampak dengan situasi terkini virus corona. Bapak Ibu, kita lanjutkan ibadah sesuai dengan tata ibadah yang ada. Selamat melanjutkan ibadah bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati kita melalui ibadah ini.